Rio dan Angga hanyalah dua contoh korban demam berdarah yang meninggal tahun ini. Padahal hampir tiap tahun penyakit ini menelan korban. Tupai ini tanpa nama. Tapi dengan melihatnya, Bosman terkenang pada dua cucu kesayangannya. Makhluk kecil ini adalah peliharaan dua cucunya, Rio dan Angga, yang juga meninggal akibat wabah demam berdarah. Kakak beradik ini meninggal hanya dalam selang waktu 16 jam saja. Tak ada firasat apapun yang menyertai kepergian mereka. Enggak ada itu. Enggak ada perbedaan-perbedaan. Biasa saja itu. Oleh karena maka saya enggak khawatir kedua sebelum saya lihat tadi ke kondisi di rumah sakit kan gitu kan. Enggak khawatir sama sekali. Enggak ada juga firasat bahwa akan terjadi apa-apa. Enggak. Rio dan Angga adalah buah hati Iwan Duyanto dan Eva Astutianti, warga Malakasari, Durensawit, Jakarta Timur. Panas badan yang mendadak tinggi terlebih dahulu membuat Rio yang baru berusia 9 tahun dilarikan ke Rumah Sakit Yadika, Jakarta Timur. Tanggal 1 Rio tuh checking tapi belum data negatif, diperkirakan radang tenggorokan. Setelah minum obat demam, panasnya sempat turun. Namun suhu tubuh Rio kembali tinggi keesokan harinya. Ia bahkan sempat muntah darah. Gejala serupa juga menjangkiti adiknya Angga yang berusia 2 tahun. Mereka sempat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada saat yang bersamaan. Namun karena kondisinya yang parah, Angga sempat dibawa ke Rumah Sakit Husni Tamrin, Salemba, Jakarta. Setelah di Cipto memang ada satu peralatan yang tidak tersedia karena tersedia 10, Angga itu masuk yang ke-11. Jadi alat itu nggak ada, sehingga dirujuk ke Husni Tamrin. Kemudian di Husni Tamrin alat itu ada. Sudah sempat dipasang. Nah, tapi juga ada informasi dari Cipto itu bahwa pembuluh darah ke otak Angga itu sudah pecah. Tak sampai 7 jam setelah dirawat, ajal tak terelakkan menjemput Rio. Sepengetahuan saya, Rio itu sudah tidak bernapas lagi. Ya, merasakan tadi ada napasnya gitu kan. Sekarang enggak lagi. Dia bilang, "Yo, kau tidur atau istirahat nih?" Ya dokter datang memang diperiksa memang sudah tiada gitu kan. Jadi itu 20:45. Ya, itu maka ada rekaman 20:45 Rio tuh meninggal. Tapi duka belum lagi selesai bagi keluarga mereka. Beberapa jam kemudian, Angga, sang adik, menyusul kakaknya. Tidak bisa menangani itu. Tidak bisa, karena actionnya sebagai orang demam biasa gitu kan. Meski pahit, keluarga mereka berusaha menerimanya dengan lapang dada. Nah, kemudian ada informasi dari Rumah Sakit Tamrin bahwa Angga menyusul, sudah dipanggil juga. Maka action kita tunda. Nah, ini kita berusaha untuk menyatukan dua bersaudara ini, kita makamkan dalam satu liang lahat. Jumat sore 4 Februari lalu, kedua kakak beradik Rio dan Angga dimakamkan di pemakaman umum Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Semua yang menyayangi kedua bocah itu tampak terpukul dengan kematian Rio dan Angga. Saya pikir secara manusiawi saya bisa bayangkan kan gitu, terpukul gitu kan. Nah, tapi pengamatan saya dan juga informasi dari rekan yang lain, mamanya cukup tabah gitu kan. Namanya cukup tabah, padahal dia lagi hamil muda. Kalau tidak percaya itu bagi saya sampai jenazahnya dibaringkan berdua masih belum percaya. Kalau saya lihat, aduh, kalian ini cuma menggoda opa saya, kalian ini tidur. Apalagi ngeliat face-nya gitu kan,
betul-betul nggak seperti tidur tenang gitu kan. Hingga hari ini, pasien demam berdarah terus bertambah memenuhi rumah sakit. Rio dan Angga hanyalah dua contoh korban demam berdarah yang meninggal tahun ini. Padahal hampir tiap tahun penyakit ini menelan korban, terutama anak-anak. Entah sampai kapan korban akan terus jatuh. Bagaimana kalau daerah tuh sudah menjalani 3M tuh nggak ada, atau sudah betul-betul dilakukan dan masih ada serangan kan di situ. Jadi jangan hanya menyalahkan masyarakat kita di daerah kumuh. Siapa sih mau di kumuh? Kan gitu. Apakah benar dia di kumuh? Nah, apalagi misalnya kami nggak di kumuh terjadi kan gitu. Apa kami kumuh?